Kita mulai ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam tabelin nalantai, salam sujud karindeng malempang, adil katalino, basuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus. Harus. Baik kakak-kakak, sebelum mulai kegiatan seperti biasa kita melakukan doa. Kakak-kakak, saya persilahkan salah satu kakak-kakak yang mau memimpin doa. Bisa. Siap Kak. Ya, pimpin Kak. Baik kakak semua, untuk mulai kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa, beragama dan kegiatan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Makasih Kak. Ya, sama-sama Pak Andri. Langsung saja Kak ke materi. Kita di sini mengulas refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK Kak. Ini 1 JP saja kita hari ini Kak. Ini seperti biasa kesepakatan Kak. Kesepakatan sama seperti yang biasanya Kak. Itu menyalakan kamera Kak. Tapi berdasarkan kesepakatan kita boleh mematikan kameranya Kak. Mematikan mikrofon kecuali pada saat resign Kak. Ingin mengangkat tangan, hidupkan mikrofonnya untuk berbicara biar bergantian. Berikutnya adalah hadir seutuhnya. Berikutnya menghargai waktu bersama. Berikutnya memaksimalkan fitur chat. Berikutnya lagi klik resend sebelum bertanya. Kalau ingin bertanya silahkan klik gambar resend nih Kak. Dan terakhir, gangguan teknis adalah hal wajar. Mungkin itu Kak. Untuk mengingat kembali Kak, setiap pembelajaran kita bahwa kita kesepakatan bersamanya seperti itu Kak. Bisa kita lanjut Kak? Lanjut saja. Siap Kak. Lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini Kak, apa sudah berubah Kak? Dibesarkan sedikit ya, mantap. Sudah Kak, sudah berubah. Tujuan luas Kak, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Itu tujuan luasnya Kak. Sedangkan tujuan capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-harinya. Ini untuk tujuannya Kak. Lanjut Kak, untuk tujuan capaian pembelajaran khusus modul ini ya Kak, khusus modul ini, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. 2. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Karena refleksinya ada modelnya masing-masing Kak ya. Nanti kita akan pahami lagi Kak. Bisa kita lanjut Kak? Bisa Kak. Oke. Halo kakak-kakak semua, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kakak-kakak sudah ada yang nulis refleksi itu. Jadi kakak-kakak menganalisis tulisan refleksinya kakak-kakak nantinya. Nanti akan kita pandu Kak. Berikutnya, apa kita bisa lanjut Kak? Lanjut saja. Bisa Kak. Lanjut. Apa sudah berubah Kak? Sudah di agenda. Oke. Agenda kita hanya 2 hari ini Kak. Analisis tulisan refleksi. Setelah itu berbagi hasil analisis. Nah, setelah kita merefleksi nanti kakak-kakak bisa saling berbagi Kak di
bisa langsung resign nanti, bisa berbicara biar enak Kak berbagi dari analisisnya. Mungkin itu Kak untuk agenda hari ini. Kita lanjut Kak, karena cepat saja kayaknya. Baik, kita lanjut ya Kak. Ya. Analisis tulisan refleksi. Baik Kak, di sini analisis tulisan refleksi. Nah, yang pertama Kak, mengapa kita melakukan refleksi? Mungkin kakak-kakak ada yang bisa desain ya. Kak Sigit ya. Izin Kak, lagi di jalan nih. Oke Kak, Aiza. Lanjut Kak Sigit. Nih, Lanjut Kak Sigit. lagi Oke. nunggu. Dari sampai taram menuju Paga. Oke Kakak, silakan dilanjut perjalanannya. Hati-hati di jalan. HP masuk dalam kantong aja di lampas nih Kak. Hujan, ya hujan dari Sampit ke Cipagani tadi. Iya, silakan Kak lanjut. Kakak masih terdengar suara saya Kak? Masih terdengar Kak. Dengar. Pertanyaannya Kak, mengapa kita melakukan refleksi? Mungkin ada satu orang Kak yang bisa mengangkat tangan Kak. Mungkin satu orang Kak. Kami please, boleh Kak. Kak Andri boleh. Baik, Mengapa kita izin, mau? Kak. Ya, silakan Kak Andri. Pada sini kenapa kita melakukan refleksi? Tentunya karena kita ingin meningkatkan kualitas pelajaran yang sudah kita lakukan. Karena di sini kan kita setiap misalkan kegiatan KBM, apalagi untuk sekarang ini kita harus selalu melakukan refleksi setiap setiap akhir kegiatan maupun setiap akhir semester. Tujuannya supaya kita bisa mengukur tingkat keberhasilan yang sudah kita lakukan selama kegiatan KBM yang kita lakukan. Tapi sekarang kita sudah masuk di kurikulum merdeka Pak ya. Tentunya ini adalah satu paradigma baru yang kita hadapi dengan sekarang. Lagi ini tahap-tahap kita proses kita untuk belajar, untuk mengenal apa itu kurikulum merdeka dan apa yang ada di dalamnya. Tentunya itu juga dibutuhkan refleksi setiap kita melakukan kegiatan supaya kita bisa memahami tentang model ataupun metode kegiatan ataupun model pembelajaran yang sudah kita gunakan. Seperti yang kemarin, kita juga harus mampu mengenal cara belajar peserta didik kita. Kita belajar kan ada 3 kan, yaitu visual, auditorial dengan kinestetik ya, kalau tidak salah. Iya. Ya, itu juga sekarang di kurikulum merdeka itu, apalagi di modul-modul itu sangat diharapkan keberhasilan untuk guru untuk memahami itu, supaya pembelajaran yang berdiferensiasi itu bisa kita terapkan di sekolah. Gitu Kak, kalau menurut saya kenapa kita harus melakukan refleksi setiap kali kita melakukan pembelajaran. Itu Kak, kalau dari saya mungkin ada tambahan dari kakak-kakak yang lain. Oke. Terima kasih Kak Andri, luar biasa, sudah sangat jelas sekali. Benar seperti Kak Andri, kita punya tujuan melakukan refleksi itu sendiri. Pemaparannya sudah lebar, panjang, dan jelas sekali Kak. Mungkin kakak ada yang ditambahkan atau cukup? Mungkin cukup ya Kak ya, cukup satu. Kita lanjutkan ya Kak. Mungkin ada Kak? Bisa silakan resign Kak. Kak Muhlis, ya silakan Kak Muhlis. Mengetahui berlangsung dengan baik atau tidak, itu gunanya kita merefleksi. Yang kedua, untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan pembelajaran ini
berkesan bagi peserta didik. Yang ketiga, bagaimana caranya kita dapat menghadapi tantangan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, bagaimana caranya kita mengatasi tantangan itu sendiri. Itu diantaranya dibutuhkan refleksi untuk kita sebagai guru pijok. Demikian, terima kasih. Terima kasih Kak Muhlis untuk penguatannya. Ada 4 kriteria atau aspek tadi Kak Muhlis sudah menjelaskan, sangat terperinci sekali, sangat jelas. Benar sekali yang dikatakan Muhlis, Kak Andri. Tujuan refleksinya seperti itu Kak. Kita lanjut ya Kak. Sama saja Siap, nih, Pak. mengapa kita ada sih soalnya mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi, tapi sudah dijelaskan langsung sama Kak Andri sama Kak Muhlis tadi, jadi saya lewatkan soal yang kedua ini Kak. Saya anggap sudah terpenuhi, sudah dijawab sama Kak Andri sama Kak Muhlis tadi. Kita bisa lanjut ya Kak. Oke. Ini Kak, gunakan pertanyaan berikut analisis. Nah ini ada pertanyaan ini Kak, nanti saya kirim ke Jambot Kak. Pikma Jambot, silakan kakak-kakak menjawab pertanyaan berikut untuk analisis, karena kita hanya menjawab ini saja Kak, setelah itu tidak banyak sebenarnya. Ya siap Kak, nanti saya langsung kirim Jambot Kak, soalnya ada di Jambot langsung Kak, di Pikma Jambot Kak. Oke. Nanti kakak bisa saya kirim ya Kak. Saya kirimkan ininya dulu Kak, sebentar Kak, saya hentikan risetnya bentar Kak ya. Ntar saya matikan dulu Kak anunya Kak. Video saya Kak. Saya hentikan sebentar risetnya. Kak Fikri, ada riset mau bertanya Kak sebelum saya kirim Kak? Bentar ya Kak, saya materi dulu Kak. Soalnya terkeluar Kak, ada yang terhapus ini Kak. Oke, saya akan kirim ya Kak linknya ya Kak. Oke. Saya bagi ke sini ya. Baik kakak-kakak, Pikma Jambotnya linknya ada di ini Kak, di kolom chat Kak. Silahkan kakak-kakak menjawab di Pikma Jambot Kak. Soal tadi sudah ada di dalamnya itu Kak, di dalam Pikma Jambotnya itu Kak. Kakak bisa jelas Kak? Apa bisa masuk Kak Pikma Jambotnya Kak? Sudah bisa Kak. Oke, silakan kakak-kakak masuk ke Pikma Jambot. Di mana masuknya tuh? Di ini Kak, di chat Kak, kolom chat tuh agak sebelah kanan Kak, ada gambar kotak kayak chat gitu Kak, habis gambar jumlah orang Kak.
Iya, sudah buka chat. Pesan direkam Ya, bersama dengan panggilan telepon. yang chat ini Kak. Atau sudah aturan persatu? Yang chat Kak, ini sebentar ya Kak. Coba saya ini kan Kak. Udah bisa masuk. Di kolom chatnya kita ada paling bawah Kak. Yang saya kirim terakhir Kak. Linknya Kak. Oh, link Di itu bawah, ya. link itu Kak. Di bawahnya itu ada bisa dikirim ke WA grup. Oh, ada kakak-kakak yang minta di WA grup. Baik, coba saya kirim Kak ke WA grup Kak ya. Bentar Kak. Iya. Coba Kak dilihat di WA grup Kak. Bagi kakak yang nggak bisa lewat kolom chat, bisa ke WA grup Kak. Mungkin yang baru masuk kayaknya nggak terlihat. Saya kirim lagi ya Kak. Soalnya yang baru masuk kayak bisa lewat WA grup aja Kak. Masuknya lewat WA aja lewat WA grup. Yang baru masuknya ada yang baru masuk tadi. Kak, Ya, Anton. Ada apa Kak? minta kirimkan link lagi Kak. Kirim lagi di WA atau di mana Kak? Di sini aja Kak, soalnya baru pindah dari HP ke laptop Kak. Oke. Ini ya. Oke, itu saya kirim Kak. Yang terakhir saya kirim linknya itu Kak. Gimana Kak Anton, bisa dibuka Kak? Kak Anton bisa dibuka Kak? Lagi dalam proses Kak. Oke. Ini Kak Muhlis sudah bisa masuk nih, Kak Muhlis, Kak Andri juga sudah bisa masuk. Soalnya kalau nggak salah ada 6 Kak. Kalau nggak salah ada 6. Silakan kakak mengisinya. Ini sesuai kakak-kakak ya. Karena ini berdasarkan analisis kakak-kakak, tulisan refleksi kakak-kakak. Kita berpandir nah kayak bisa kedengaran dia pulang di sini kan dia. Diklik di kotaknya Kak, tinggal diklik tek 2 kali Kak, ngekliknya Kak Muhlis. Nah, itu silakan masuk Kak ke situ yang biru itu. Kotaknya Kak Muhlis. Kak Muhlis bisa diklik 2 kali biar bisa masuk. Turun lagi dikit. Iya Kak, ya pas itu Kak. Klik 2 kali Kak. Kak Yuli, silahkan diisi Kak Yuli, sudah masuk nih. Ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar Kak. Ini menurut pendapat Kakak, menurut diri Kakak masing-masing Kak.
Kakak-kakak bebas mau yang mana duluan, bebas. Mau menjawabnya yang mana duluan, bebas Kak. Singkat juga nggak apa-apa Kak. Yang penting terjawab, ada nama kakak di stick note-nya itu. Mau panjang juga nggak masalah. Yang penting di stick note-nya itu ada nama kakak. Soalnya di bawahnya itu langsung tertekan. Kalau kakak sudah ngetik, tertekan dia. Kayaknya Kak Andre sudah untuk soal nomor 1. Saya bacakan Kak, biar ada kakak-kakak yang lain juga bisa memahami Kak, bisa berbagi Kak. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 sampai modul 3? Kapan biasa saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Dengan mengukur dan tingkat keberhasilan selama pembelajaran menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan. Refleksi saya lakukan akhir pembelajaran dan di akhir semester. Iya, terima kasih. Untuk yang ketiga, yang saya tulis adalah apa yang sudah berhasil dan apa yang belum berhasil selama kegiatan pembelajaran. Ya, terima kasih Kak Andri. Soal nomor 1 ya. Terus Kak Dodi juga sudah selesai di soal nomor 1. Soal pertama, dengan memperhatikan kekurangan selama proses pembelajaran, saya menulis refleksi di awal semester dan akhir proses pembelajaran. Yang saya tulis berkaitan dengan pengalaman belajar peserta didik pada proses pembelajaran dan apa yang dilakukan peserta didik untuk memperbaiki pengalaman belajar mereka. Terima kasih Kak Dodi ya. Dari Kak Muhlis. Kak Muhlis, untuk mengetahui apakah pembelajaran berlangsung dengan baik, apa momen berkesan saat PKB dan tantangan yang dihadapi serta cara mengatasi tantangan, kayaknya tulisannya tantangan, kata kamu guys. Kak Yuli lagi mengetik. Saya share aja ya Pak. Oke, saya bacakan punya Kak Yuli. Dengan menulis refleksi secara rutin akan menjadi pembelajaran yang lebih aktif, mandiri, dan efektif. Kak Anton Saputra, apa yang selalu saya tulis? Saya selalu menulis tentang apa saja yang saya ingin ajarkan dan berapa persen keberhasilan mengajar mereka, dan apa yang kurang dalam proses belajar tersebut. Terima kasih Kak. Saya tandakan dulu Kak, biar saya tahu yang sudah saya baca. Untuk soal yang di bawahnya, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Dari Kak Andrian.
perasaan campur aduk karena refleksi sama dengan proses mengevaluasi keberhasilan kita sebagai guru. Yang muncul dalam pikiran adalah apa sih sudah berhasil menyampaikan materi ini. Ya, terima kasih Kak Andri materinya. Kak Anika Rianti lagi ngetik. Kak Anika mungkin Kak siapa lagi bisa bergeser ya Kak, silakan Kakak menjawab yang mana saja, bebas yang mana duluan yang Kakak pengen jawab. Kak Muhlis untuk lagi nulis juga di soal nomor 2. Pertanyaan kedua yang sudah menulis saya lanjutkan, saya bacakan. Kanika pertanyaan kedua sudah menjawab. Perasaan saat menulis refleksi adalah kadang perasaan bingung juga. Yang muncul di pikiran adalah semoga bisa nanti melaksanakannya pembelajaran dengan baik. Terima kasih Kanika. Kak Muhlis perasaan selama menulis refleksi ini seakan-akan kita dihadapkan pada tantangan, pada pengalaman kita yang kita lakukan saat proses pembelajaran sedang berlangsung, antara refleksi diri dan refleksi pada siswa. Terima kasih Kak Muhlis. Oke, ini punya Pak Anton ya. Sebentar saya geser. Punya Kak Anton. Perasaan saya selalu merasa kurang untuk mengajar anak-anak dan selalu merasa bersalah karena tidak merasa puas mengajar mereka karena belum semua tersampaikan, dan yang muncul dalam pikiran adalah banyak-banyak anak. Pikiran ada banyak anak-anak yang tidak mengerti, itu menjadi PR saya ke depannya dan itu jadi beban saya saat menilainya nanti. Terima kasih Kak.
Lanjut, sebentar saya tandakan dulu. Soal 1 sudah ngisi semua. Soal kedua Kak Dodi lagi ngisi. Saya lanjut ya. Kak Dodi, oke, saya bacakan punya Kak Dodi. Dan untuk soal yang nomor 2 Kak Dodi, perasaan saya saat menulis revisi adalah penasaran terhadap jawaban apa berhasil atau tidak. Terima kasih Kak Dodi. Boleh ditambahkan. Makin sering itu menulis refleksi. Kak Yuli silahkan. Untuk soal yang ketiga saya bacakan sambil kakak-kakak yang lain mengisi. Hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Sebentar, ada yang risik tadi. Oke. Bentar saya lihat ini apa ada yang risik. Ya ada. Lanjut. Oke. Saya bacakan punya Kak Andri ya. Andri udah mengerjakan. Saya bisa. Kak Andri untuk soal yang nomor 3 yaitu bagaimana kita meningkatkan kesadaran peserta didik tentang proses pembelajaran dan gaya belajar mereka. Yang menjadi tantangan adalah perilaku peserta didik yang beragam. Ya, terima kasih Kak Andri ya. Kak Anika, saya bacakan soal nomor 3. Saya bisa menghubungkan dengan pengalaman pribadi. Ya. Hal yang menjadi tantangan adalah terkadang sulit mengakui kesalahan dan kelemahan diri. Terima kasih Kak Anika. Lanjut Kak Muhlis. Kak Muhlis menulis soal nomor 3 jawabannya. Hal yang lebih baik kita lakukan dengan menulis refleksi ini adalah agar kita dapat menerapkan setiap kali saat kita melaksanakan proses pembelajaran mengajar. Mengingat diri. Terima kasih Kak sekali mengingat diri. Kak Muhlis. Silahkan soal berikutnya di samping Kak, bisa digeser ke sebelahnya Kak. Mungkin ada yang sudah menjawab. Kak Andri sedang berjalan. Oke, saya bacakan soal kedua yang belum saya bacakan. Kak Yuli, semakin sering kita menulis refleksi, semakin mudah kita mengungkapkan pikiran dan perasaan. Terima kasih sekali Kak. Lanjut. Kak Anton. Itu punya kan itu menutupi soalnya itu yang di bagian kanan Pak Dodi. Pak Dodi. Ya, punya Kak Dodi kan menutupi soal itu. Tinggi ke atas. Siap Kak, saya tarik ya Kak. Ya.
Oke. Soalnya jadi tidak kelihatan. Sebentar Kak. Angkat ke atas kalau soalnya. Soal nomor, oh ini, oke. Ya, bagaimana Ya, saya menggunakan. oke Kak, nanti saya kecilkan. Nanti gampang saya bacakan nanti. Ya, sudah kelihatan Ya, Kak? ya, Ya, mantap. oke. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Kak. Oke, soal nomor 2, soal nomor 3 sudah dibaca. Soal nomor 3 nih ada yang belum dibaca. Saya bacakan dulu. Soal nomor 3 ini Kak Dodi. Soal nomor 3 jawabannya, hal yang menjadi lebih baik adalah harapannya adanya perbaikan pembelajaran ke depannya untuk pembelajaran lebih baik lagi. Hal yang menjadi tantangan adalah konsisten atau tidaknya saya melakukan refleksi pada setiap pembelajaran. Ya, terima kasih Kak. Di sini sudah masuk ke soal yang nomor 4 nih kakak semua nih. Kak Andri sudah menyelesaikan soal nomor 4. Soal nomor 4 ini bagaimana saya menggunakan rubrik tulisan refleksi selama ini. Setiap tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Ya, yang rubriknya ini Kak, yang biasa kakak menggunakan rubriknya. Saya membantu dengan rubrik tersebut, saya menyusun dan mengevaluasi refleksi dengan lebih terstruktur. Ya, terima kasih Kak Andri. Saya bacakan punya Kak Dodi ya. Saya selalu membaca rubrik terlebih dahulu untuk memahami apa saja yang menjadi fokus penilaian. Nah, pada saat refleksi atau melakukan kemarin Kak ada rubriknya. Nah, rubrik penilaian itu yang akan menentukan nilai kakak biar kakak lebih memahami. Benar sekali. Nah, ini kakak saya bacakan ya. Oke. Saya selalu membaca rubrik terlebih dahulu untuk memahami apa saja yang menjadi fokus penilaian, berusaha menulis setiap kriteria rubrik yang ada, dan setelah menulis saya akan kembali ke rubrik dan menilai tulisan saya satu persatu berdasarkan kriteria yang ada. Tulisan refleksi yang dinilai secara mandiri menggunakan rubrik akan lebih objektif dan terarah. Kita akan lebih memudahkan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan tulisan kita sendiri. Direfleksi Kak, apalagi dilakukan itu Kak, materi kakak yang dilakukan kemarin, kakak-kakak harus sering melihat rubrik apa yang diinginkan, apa yang diminta. Mungkin 1.1 sampai 3 ini rubriknya cuman ada beberapa saja Kak, tapi kalau sudah masuk ke 2 titik itu atau 3 itu dia rubriknya bisa sampai 2 atau 3 kayak gitu Kak. Tapi sudah mulai memahami, saya lihat hasil pekerjaan kakak-kakak semua. Makasih Kak Dodi. Saya lanjut membacakan punya Kak Anika, membantu saya mengetahui aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Terima kasih Kak. Aspek mana saja ajar Kak Anika yang perlu diperbaiki? Benar sekali. Maaf belum saya tandai ya Kak. Punya Kak Anika saya tandakan dulu.
Baik, ya, Kak Muhlis dapat mengevaluasi pembelajaran yang selama ini kita lakukan, di mana kelemahan dapat dilakukan perbaikan. Terima kasih, Kak. Lanjut kita ke soal kakak-kakak yang lain, mungkin ada yang terkendala sinyal terlempar, bisa langsung lewat WA grup aja, Kak, analisisnya. Ada terlindung soalnya yang berikutnya di bawahnya. Yang yang mana? tulisan A54B apa itu? Itu kan ke bawah tuh. Melindungi soal. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi? Nah, Oke, saya lihat dulu, Kak. Yang dari komputernya itu yang A atau 54 atau B apa itu? Sebentar, Kak, ya. Ya, yang di sampingnya itu. Ya, siap. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Nah, sudah, Kak. Masih kelihatan kalau didengar kurang jelas. Soalnya, Kak, atau apanya, Kak? Soalnya. Coba saya kirim lewat WA. Itu ada gambar. Ya, saya kirim lewat WA, itu ada gambarnya tuh. Ini sudah nggak ada, Kak, tempat saya, Kak. Mungkin ada punya kakak-kakak yang lain menutupi. Bukan yang itu. Coba buka di WA. Iya, Kak, sudah nggak ada sekarang, Kak. Tadi ada, Masih sekarang ada tuh. masih ada, Nah, Kak. tuh lihat. Iya, masih. Di atasnya itu. Lu lihat di WA-nya itu. Iya, Kak, ada, saya lihat, Kak. Cuman di tempat saya tidak ada, Kak. Mungkin kakak-kakak yang lain, di tempat kakak-kakak yang lain apa tertutup atau tidak, Kak? Tertutup. Punya kakak yang lain coba. Soalnya di tempat saya tidak ada, Kak. Nah, tidak ada tanda ini. Tidak ada tanda itu, Kak. Coba Kak Muhlis langsung klik ke ini aja, ke kotak yang itu aja, Kak. Sudah diklik, tapi pertanyaannya tidak kelihatan, Kak. Oke, ya, saya bacakan aja. Saya bacakan aja, Kak, biar enak, Kak. Kayak mana caranya? Ada tulisan itu nutup soal. Ya, sudah. Oke. Ya, sudah. Ya, terima Kak. kasih. Ya, sama-sama, Kak. Nah, saya dikirikan mengetik, Kakak klik yang di warna oranye ujung, Kak, biar kada ketutup, Kak. Ya, di situ. Ya, di situ aja, Kak, biar kada ketutup soalnya. Masih. Buat turun ke bawah. Tulis dulu. Anak-anak. Klik di barang aja, Kak. Di barang aja, klik di barang aja 2 kali biarnya Iya. Kita foto aja soalnya nanti. Klik di tempat, ya saya fotokan aja, Kak. Kalau ada gambar itu, kakak klik 2 kali, tek-tek di tempat sembarang aja, Kak, jadi hilang tulisannya itu, Kak. Iya, kita ngisi di kotak lagi, ada lagi muncul. Oh iya, berarti saya coba ya, Kak. Oke, oh pantas, Kak, terlindung mana. Kalau kakak menulis di kotak terlindung lagi.
Jadi Iya. memang ininya Kak, memang prosesnya seperti itu Kak. Ya saya fotokan aja Kak, biar enggak anu Kak. Nah, pisah nah, kucing. Itu Kak. Silahkan diklik Kak. Ya. Soalnya bisa dilihat. Oke. Saya bacakan soal ini. Bagaimana seharusnya saya menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Punya Kak Anika. Anika menjawab, belajar dari kesalahan dan merencanakan langkah selanjutnya. Terima kasih Kak Anika. Terus saya bacakan lagi punyanya Kak Dodi, dengan cara selalu memperhatikan publik refleksi dengan baik. Oh iya sudah Kakak tadi saya bacakan ini. Berikutnya Kak M. Andri Widodo, dengan deskripsi yang jelas serta menggunakan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami. Keterampilan yang dibutuhkan yaitu keterampilan menulis dan analisis diri sendiri secara kritis. Terima kasih Kak. Kak Yuli, soal yang nomor 4 saya bacakan ya Kak Yuli. Kak Yuli, alat yang sangat berguna untuk menilai kualitas tulisan. Terima kasih Kak. Rubrik itu Kak Yuli bilang alat yang sangat siapa lagi? Oke, punya Kak Muhlis. Saya bacakan untuk soal nomor 5. Masih proses kan, Kakak masih proses nulis. Saya lanjut nih untuk Kak Dodi, sudah selesai sama Kak Dodi. Soal yang terakhir saya bacakan biar saya tanda. Kakak-kakak yang lain silahkan lanjutkan saja Kak. Nanti saya akan bacakan Kak. Melakukan refleksi rutin serta menggunakan model refleksi yang beragam, serta tidak lupa minta umpan balik. Nah, yang membantu saya adalah kolaborasi dengan rekan teman sejawat. Terima kasih Kak Andri. Siapa yang bantunya? Itu yang bantu. Sedangkan Kak Dodi meminta umpan balik dari peserta didik, meminta umpan balik dengan rekan sejawat. Terima kasih Kak Dodi. Oke, saya bacakan punya Kak Nulis soal nomor 5 tadi. Memahami rubrik refleksi dengan lebih baik merupakan rujukan bagi proses pembelajaran berikutnya. Terima kasih Kak, benar sekali. Udah. This is one. Kurang nih berarti nih.
Baik ya kakak, waktunya. Silakan kakak yang masih mengetik, saya persilahkan karena nanti saya akan tandakan lagi kak. Nggak apa-apa melanjutkan kakak yang belum, tapi hampir semua sudah ya. Sebentar saya bacakan yang terakhir. Ini udah semua nih. Punya Kak Muhlis, pertanyaan jawaban yang terakhir, meminta bantuan teman sejawat ada Kombel PJOK dalam melakukan refleksi. Terima kasih kak. Kakak, kita bisa lanjut ke materi kak karena beberapa menit lagi juga sudah mau berakhir waktu kita. Saya akan lihat kakak yang lain yang masih belum, saya lihat soal terakhir aja kak. Silakan sambil dijawab kak, sambil jalan saja. Kakak, apa sudah semua kak? Suara saya terdengar kakak? Terdengar kak? Terdengar Kak, jelaskan. Oke. Eh, Kak, kita sudah menjawab 6 soal tadi ya kak. Sudah menjawab di Bigma Jambot. Sebenarnya, nah ini sudah kita selesaikan kak. Nah, bisa besarkan ini kak. Nah, perhatian sesi hari ini Bapak Ibu memahami konsep pentingnya melakukan refleksi. Ini sudah jelas tadi, sudah dijelaskan sampai ditulis juga. Jadi kakak-kakak hampir semua memahami pentingnya melakukan refleksi karena jawabannya semua tujuannya refleksi itu untuk kedepannya lebih baik lagi kata kakak di tulisannya tadi banyak sekali seperti itu. Implementasikan nulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah ini kadang-kadang ada yang kemarin menggunakan refleksinya pakai modelnya Getes, ada yang menggunakan model bot seperti itu Pak. Ada yang menggunakan model topi, kakak-kakak kemarin ada yang menulis bagian saya lihat ada yang menggunakan model topi, ada yang menggunakan model Gip Betes, ada yang menggunakan itu kemarin yang kita pelajari di 1.3 nggak? Seperti itu kan. Saya lihat hasil refleksi kakak setelah saya cek dan saya sudah nilai kak, setelah saya nilai kak. Mungkin itu kak, saya lanjut ya kak. Nah ini terakhir kak, soalnya kita sudah tadi sudah merefleksikan, sudah menjelaskan, kakak sudah memaparkan di tulisannya, saya sudah bacakan. Mungkin ada pertanyaan kak? Mungkin ada pertanyaan kak? Karena kita sudah masuk di akhir kak, di akhir kegiatan kak, sebelum saya tutup kak. Kayaknya cukup jelas ya kak, hasil refleksi kakak juga tadi, hasil tulisannya memahami sekali tujuan dari refleksi dari semuanya kakak-kakak. Kita ke ini aja kak, kita jadwal ya kak, kita ke jadwal, kita kesepakatan untuk hari sama tanggalnya kak, sebentar. Oke.
Coba share. Oke, saya coba share. Ini kakak-kakak, ini jadwal kita, Kak. Kita di modul 1.4 ya, Kak. Kita bertemu lagi untuk tatap mayanya itu yang agak lama, Kak. Ada 3 JP, Kak. Untuk jamnya seperti apa, Kak? Apa kita seperti jam ini saja? Berakhirnya sekitar jam Di jam 7 saat ini, Kak. Oke, nggak apa-apa ya, Kak. Kami juga biasanya seperti ini juga, Kak. Biasanya seperti ini. Iya, Kak. Kak Muhlis. Kalau bisa apa, Kak? Nggak terlalu ya, Kak. Suara kakak terputus, Kak. Kalau bisa siang. Nggak bisa aja, malam aja, enggak apa-apa. Jam 7. Ya, jam 7 mulai, Kak. Tapi jam 10 kurang ya biasanya kita sudah selesai, Kak. Jam 10 kurang. Kalau cepat Yes, mantap. Jam 10 kurang udah kita selesaikan, Kak. Mungkin itu aja, Kak. Oke. Sepakat ya, Kak? Tanggal 7, Kak. Tanggal 7 hari Senin, Kak. Oh iya. Tanggal 7 hari Senin, Kak. Nah, setelah itu lama lagi, Kak. Nanti kita tentukan jadwalnya lagi. Untuk hari Senin ini aja, Kak. Kita ketemu lagi di tanggal 7 hari Senin. Sepakat, Kakak? Kita seperti biasanya jam 7 malam. Siap, Oke. Kak. Terima kasih, Kakak. Sebelum mengakhiri, kita foto dulu ya, Kak. Saya perbesar dulu, Kak. Sebentar, Kak. Saya stop share saya dulu, Kak. Oke. On kamera. Kak Andrianur on kamera. Kak Anton. Kak Anika on kamera. Kak Anika, Anton sisir rambut dulu, sisir rambut. Iya. Anton sisir rambut dia dulu. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Ulang ya, Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi, Kak, boleh salam hormat. Bentar ya, Kak. Saya hitung ya, Kak. 1, 2, 3. Oke. Kirim nih, Kak. Filenya di grup. Siap, kakak-kakak. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Untuk waktunya silahkan memimpin doa, kakak satu. Persilahkan. Kak Dodi, izin Kak. Dodi. Oke. Siap. Baik, kakak-kakak, sebelum mengakhiri kegiatan kita malam ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih, Kak. Izin live saya keluar dari grup. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.